Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan para hadirin yang berbahagia. Marilah di kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, termasuk juga dimudahkannya kita hadir dalam majelis ilmu ini. Kalau bukan karena nikmat Allah, mungkin jarak 1 kilo itu akan terasa berat. Jangankan kok 1 kilo, 10 meter pun itu akan terasa berat. Maka kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Mufrad, yang insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan masuk pada pembahasan sebagaimana yang ditulis di flyer, haruskah aku bersabar? Kaum muslimin yang berbahagia, kita ini makhluk sosial. Artinya kita akan hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Dan yang namanya manusia itu reno-reno warnane. Manusia itu macam-macam karakternya. Ada yang baiknya Masya Allah, ada yang buruknya na'udzubillah. Dan kita semua berharap, yang namanya manusia, yang namanya kita juga berharap kalau punya anak yang soleh, punya pasangan yang baik, punya tetangga yang baik, punya rekan kerja yang amanah, yang jujur, punya saudara yang baik. Tapi kondisi ini kadang tidak terjadi. Ada yang istrinya Masya Allah tapi anaknya na'udzubillah. Ada yang anaknya Masya Allah, istrinya atau pasangannya na'udzubillah. Bahkan istri dan anaknya Masya Allah, tetangganya na'udzubillah. Ada yang istrinya, anaknya, tetangganya baik semuanya, teman kerjanya yang na'udzubillah.
Maka bersyukurlah ketika kita berada di sekeliling, di lingkungan orang-orang yang baik. Kita memiliki teman yang baik, Masya Allah, syukuri itu, pegang erat-erat, jangan dilepaskan. Kenapa demikian? Masalul jalisis soleh, perumpamaan teman yang soleh itu, wal jalisis saw, dan teman yang buruk, kamathali sahibil miski wakiril haddad, seperti perumpamaan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Maka siapa yang memiliki teman baik, fa insya Allah kita akan mendapatkan semerbak wanginya. Kita akan dapat semerbak harumnya. Makanya Pak, mohon maaf, kadang lo nggak kenal iku lo aku konco. Sopo iku, oh ku mbiyen konco cilikku, padahal ya ora tahu. Dikatakan teman itu yang bagaimana, Pak? Yang pernah safar, nah, padahal ya orang tahu, oh iku koncoku mbiyen. Jajalan konco sing elek, ora kenal. Karena semua berharap memiliki teman yang baik. Makanya kalau memiliki teman yang baik, bersyukur. Bahkan teman yang baik inilah yang bisa menguatkan keimanan kita. Silakan dilihat surat Ali Imran ayat 110. Surat apa? Ali Imran ayat 110. Silakan dilihat. Ada yang ketemu? Enggak ada. Yang ketemu silakan dibaca terjemahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi cari tuh teman yang baik. Kalau dapat alhamdulillah. Pasangan yang baik juga Masya Allah tuh. Kalau kita kan pinginnya semua pasangan yang baik, tapi kan juga kadang gak sesuai dengan apa? Ekspektasi gitu. Pengennya nyari yang Masya Allah. Di awal kelihatan Masya Allah, ya. Saat nazar Masya Allah, saat akad nikah Masya Allah. Selang 1 bulan, astagfirullah. Loh, makanya ini yang selektif. Ada suatu kabar dari sampai kepada kami, salah seorang masyayikh, ada tuh pemuda yang datang ke rumahnya ngelamar anaknya, nggak langsung dia nih, nggak dijawab. Dalam tempo waktu yang lama ternyata beliau mencari tahu bagaimana fulan ini. Lu bapaknya yang mencari tahu, bukan akhwatnya ini. Sekarang kan anak zaman sekarang yang kepo adalah, nah ini bapaknya yang mencari tahu sopo si Janegi gitu loh. Nah, jangan asal ini dalam mencari pasangan. Ingat kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama, almar'atus solihah, istri yang solihah. Dan termasuk kebahagiaan istri itu punya suami yang soleh. Perhatikan ini. Kebahagiaan laki-laki itu kalau punya istri yang solihah, bukan laki-laki yang solihah. Soalnya sekarang banyak yang suka dengan
sesama jenis, naudzubillah. Ya. Ini kebahagiaan. Wal maskanul wasi' wal jarus soleh, punya tetangga yang baik pula. Lah ini kan harapan kita. Kita sebagai makhluk sosial lu pengenin duwe pasangan sing apik, duwe tangga sing apik, duwe anak sing apik. Pengennya kita demikian Bapak Ibu. Makanya tadi Rasul menyampaikan 4. Bila seorang itu mendapatkannya, dia akan merasakan kebahagiaan. Istri yang solehah, papan panggenan sing luas, sing jembar, ya, termasuk tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kendaraan sing nyaman, duduk kendaraan sing bagus. Bagus gak jamin nyaman. Api nek benulan didit kan ya ora patek penak. Apa didit ini? Kok ya hafal modelnya. Lo gak tenang Pak, rong bayaran wis mikir nyaur utang. Leres mboten? Orang bayaran ku wis mikir nyaur utang. Kendaraan ku sing penting nyaman. Syukur-syukur apik ya. Ya, lanjut iki. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita ketika berada di lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, pasangan yang baik, anak yang baik, keluarga yang baik. Tapi sekali lagi terkadang kita berada di posisi terbalik dari itu semuanya. Maka ketika kondisi demikian, tugas kita adalah bersabar. Ya, tugas kita adalah bersabar. Bukankah Allah telah mengingatkan kita semuanya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Surat kedua ayat 155. Silakan dibuka. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan bukankah innama amwalukum, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah ujian bagi kamu. Benar? Ujian semua ini Pak. Maka ketika ujian ini datang kepada kita, tetangga-tetangga yang kurang baik, anak yang mungkin saat ini berada di fase di mana dikandani rodok mbanggel. Mbanggel niku napa, Pak? Angel. Ya. Dan mungkin pasangan kita yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita, tapi ya wis kadung dirabi gitu. Sabar. Ya, sabar. Bersabar atas apa yang menimpa kita. Apa duwe anak sing banggel kemudian jenengan angkat tangan, angkat bendera putih. Nyerah. Lah ya ora kan. Punya pasangan yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, apa langsung angkat bendera putih? Bukankah tugas kita untuk senantiasa ku anfusakum wa ahlikum naro? Ketika punya tetangga yang kurang baik, bukankah dalam Islam ada perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar? Bukankah kita diperintahkan untuk saling tolong menolong? Ya. Unsur akhaka zaliman aw mazlum, tolonglah saudaramu yang dizolimi atau yang berbuat zalim. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, kalau yang dizolimi jelas kita tolong. Bagaimana yang berbuat zalim? Masa kita harus menolongnya?
Apa kata Nabi? Pegang tangannya, hentikan dia dari kezalimannya. Itu kita menolong dia. Apakah ketika kita melihat saudara kita yang berbuat zalim, kita akan diam saja? Sabar dan ingatkan mereka. Ini realita hidup, Pak. Ya. Tidak semua sesuai dengan ekspektasi kita. Begitu pula para ummahat. Ya. Kadang hidup ini tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin dulu para ummahat sebelum menikah berpikirnya, oh tak nikah, cari suami yang sudah ngaji, cari suami yang baik. Mudah-mudahan setelah menikah saya bisa dijadikan seperti ratu di rumahnya. Qadarullah, begitu nikah si suami malah HP ini miring terus. Miring itu berarti apa, Pak? Kok main telepon itu lurus, Pak? Ngegame ngene lho, miring iki, Pak. Lah enek dah suami-suami model kados ngoten iki. Tapi ten mriki mboten wonten. Ten mriki nek ten griya mboten ngertos. Loh, kan gitu. Ketika wanita mau menikah ekspektasinya sangat tinggi, Masya Allah, selektif. Tapi siapa tahu ketika sudah menikah di luar ekspektasinya. Sabar. Latih apa? Wis kadung. Tugasnya adalah saling mengingatkan. Makanya tadi di awal saya sampaikan, apapun lakukan benar-benar teliti dulu. Islam itu mengajarkan demikian. Teliti, diteliti. Ojo gerusa-gerusu. Islam itu melarang kita tergesa-gesa. Al-ajalatu minasy syaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Jangan. Ya. Yang mau pindah rumah, cek dulu, jangan buru-buru. Oh, di tempat mau pindah di sana, bagaimana lingkungannya? Lingkungannya baik enggak? Oh, saya mau pindah di sana, bagaimana kondisinya? Karena semua berkeinginan punya lingkungan yang baik, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, tempat kerja yang baik. Itu harapan kita gitu loh. Tapi ketika kondisi kita sudah terlanjur nyebur, disebutkan nih, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum a'dhamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Terusipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiang mukmin sing bergaul, orang mukmin mukminah, muslim muslimah yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, bersabar atas gangguan mereka, itu lebih banyak pahalanya, itu lebih baik, ya, lebih besar pahala yang diterima daripada seorang mukmin yang dia hidup di tengah masyarakat yang bermacam-macam corak dan modelnya dan dia tidak bersabar atas gangguannya. Ini realita hidup, Pak, yang disampaikan Nabi kepada kita. Kita hidup di masyarakat ya seperti ini, Pak, mau nggak mau. Bermacam-macam. Di tempat kerja kan juga demikian, reno-reno. Maka bersabarlah atas apa yang menimpa kita. Bersabar. Bukankah Nabi itu kalau Nabi nggak bergaul dengan kaumnya, yo iso-iso ora sido dakwah, Pak. Leres mboten? Nabi itu akan bergaul, intinya akan berkumpul dengan kaumnya. Dan jelas kita tahu seperti apa kaumnya para nabi-nabi terdahulu.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menceritakan tentang nabi-nabi sebelum beliau yang dipukul oleh kaumnya, namun mereka tetap mendoakan kaumnya, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Makanya ketika kita juga lihat orang yang mungkin bermaksiat, ya kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Bisa jadi dia tidak tahu. Orang di sekeliling kita, kanan kiri kita berbuat sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan agama, yang kita tahu itu bertentangan. Bisa jadi mereka melakukan karena ketidaktahuan. Pernah saya sampaikan dulu, Pak, ada orang itu nggak sholat, tapi dia menghindari yang namanya rasan-rasan, Pak. Apa kata dia? Mbok yo wong kaya aku, Mas yo gak sholat, aku gak tahu maksiat. Jal dipikir bareng-bareng. Yo mbok kaya aku, mending kaya aku, Mas yo ora tahu maksiat, aku gak tahu sholat. Atau kebalikannya, Mas yo aku nggak sholat, aku ora tahu maksiat. Silakan dicerna. Kira-kira nggak sholat iku maksiat apa orang? Karena bisa jadi orang itu taunya Islam ya menurut versi dia. Itu. Lah tugas kita lah untuk mengingatkan, menyampaikan, mendoakan. Hidup di masyarakat juga demikian, Pak. Kita yang bergaul dengan masyarakat, maka diperintahkan oleh Rasulullah, bersabarlah, karena hal itu a'dhamu ajron, ya, lebih baik dan lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, Yarhamullahu Musa qad udhiya bi aksar min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia disakiti lebih banyak lagi tapi dia bersabar. Bersabar. Makanya kita lah diperintahkan isbir kama sabra ulul azmi minar rusul. Rasul tuh bergaul, berdakwah di masyarakat yang lingkungannya, yang kondisinya kita tahu bersama. Ada yang sampai mukul, ada yang sampai mengejar-ngejar, benar? Nabi Musa kurang apa coba? Mendakwai siapa? Fir'aun. Dikejar-kejar? Iya. Kurang lembut, kurang halus opo jal. Wong Allah perintahkan Musa dan untuk mendakwainya dengan lemah lembut. Makanya awak dhewe aja gampang gelo. Ngerti dulur dikandani pisan, ora kene, aja langsung muring-muring wis kono-kono surga neraka urus dhewe kono. Aja iki dulure awak dhewe. Sing sabar. Pisan rong kene, besok mungkin bisa. Besok belum bisa, lusa mungkin belum, masih belum bisa juga, lusanya lagi coba. Alon-alon. Ya. Masyarakat tetangga kita juga mungkin demikian. Ya, dikandani malah gelo kan gitu kadang-kadang. Sabar. Kalau kita nggak pengen ketemu menungso, ya ojo urip ning lingkungan manusia. Mungkin kita perlu pindah. Di mana? Mars mungkin. Ya. Kita akan bergaul dengan berbagai macam orang, Pak, mau tidak mau. Dan dalam melihat orang jangan pernah dilihat casingnya saja.
Karena Allah juga pernah memberikan wejangan dan Rasul pun pernah mengingatkan kita. Allah itu nggak melihat orang dari face-nya, bentuknya, ya, nggak dari situ. Tapi yang dilihat adalah hatinya, dilihat bagus nggak perangainya. Maka ini juga mohon maaf, kami ingatkan kita yang sudah ngaji, mari perbaiki agama kita. Bukan hanya ngerti ilmunya, tapi benar juga pemahamannya. Bukan benar tok pemahamannya, tapi juga diamalkan apa yang sudah kita punya. Itu seharusnya. Makanya yang sudah duduk di majelis ilmu nggak menjamin baik akhlaknya. Mohon maaf. Bukan berarti kemudian sama, enggak, tentu beda. Tetapi dalam pengamalan belum tentu. Bukankah orang munafik hafal Al-Quran? Benar? Iya, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Qurannya sampai kerongkongannya. Ya. Maka kita, apa yang sudah kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan dalam bergaul dengan manusia ini loh yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Realitanya seperti ini, Pak. Macem-macem model dan lain sebagainya. Makanya Rasul menyampaikan kepada kita, siapa yang bersabar dalam bergaul dengan manusia, ingat, a'dhamu ajron, besar pahalanya. Ya. Makanya tadi disampaikan di awal, ketika teman kita, tetangga kita, perumahan kita kok sudah baik semuanya, bersyukur kita, Pak. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, itu lingkungan yang Masya Allah itu. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala jika kita punya kondisi demikian. Punya tempat kerja, wayah sholat kon leren. Semua pekerjaan ada azan, berhenti, pindah ke masjid. Wah, Masya Allah itu, Pak. Ya. Tidak hanya diberikan uang, tapi juga dibekali ilmu. Seluruh pekerja wajib ngaji nih. Masya Allah itu, Pak, nikmat itu. Makanya yang punya anak buah jangan hanya dicukupi kebutuhan jasmaninya, cukupi juga kebutuhan rohaninya. Jenengan punya power, ajak ngaji. Ya kak gelem dijak ngaji, wayah kerja sempatkan 1 jam ben ngaji. Insya Allah pahala buat yang ngajak, kan demikian. Insya Allah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bersabar dan bersabarlah. Sabar itu abot. Pomneh duwe tonggo, duwe konco sing nggak beneh, berat. Ya. Ingat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika terjadi fitnah kepada putri beliau, dan yang ikut andil dalam menyebarkan fitnah ini adalah orang yang masih ada hubungan dengan beliau. Makan ya dikasih dalam tanggungan beliau, kebutuhan keluarga juga dalam tanggungan beliau, tapi justru ikut andil dalam menyebarkan fitnah tersebut. Sampai-sampai Abu Bakar menarik semua yang diberikan. Wis, enggak, istilahnya wis udah, semua yang telah saya beri cabut semuanya. Allah tegur tuh, Pak, dan dikembalikan semuanya, diberikan haknya lagi. Lah ini Abu Bakar kayak gitu, apalagi sekelas kita. Ya, duwe konco gak duwe nggon jenengan paringi, wayah mangan rano sing dimaem jenengan cukupi. Ya, pengen rapi jenengan golekne, jenengan modali,
terus kemudian di tengah perjalanan jenengan diserang entek-entekan, difitnah habis-habisan. Kira-kira bagaimana? Apa yang keluar dari lisan kita? Pripun? Yakin ah, wong kok gak matur suwun guru ngono tok? Kok ora percaya aku? Ora eling. Miyen zaman susah sopo sing bantu, Masya Allah. Loh kan gitu biasanya. Tapi kalau jenengan nggak biasa ya nggak apa-apa. Biasanya demikian. Kita akan mengungkit semua kebaikan kita dan nggak cukup diceritakan pada istri dan anak kita. Sampai tonggo, sampai konco, sampai sing ra kenal mau ceritani kabeh. Nah. Oh ngiko lho delok ento saiki. Masya Allah. Lo kan kadang demikian. Maka hati-hati. Wong Islam merintahkan kita sabar. Sabar ana watese. Nek isih ana watese berarti durung sabar. Iya, ini realita hidup Bapak Ibu. Ini bukan negeri dongeng. Iya, semua akan baik, tetangga kita baik, semua baik, itu nanti di surga. Nggak ono sing buruk, bener? Tapi selama di dunia sangat besar peluang itu. Ya. Sangat besar kemungkinan itu. Sampai beberapa waktu lalu ada teman yang cerita. Piye Pak ngene iki, Pak? Lah pripun? Aku iki disilih duit koncoku. Karo bapake disilehno wae soal wonge apik, amanah. Masya Allah. Tiba-tiba wis setahun ditagih ra dibayar. Bayangkan. Padahal pertama bilang apa suaminya? Beliau ini amanah, bisa dipercaya, wong iki apik. Nah, ini realita hidup, Pak. Kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka bersabar. Itu yang harus ada pada diri kita. Yo bersabar bukan berarti kita wis meneng tok wis gak usah ditaki, yo ditaki. Tapi jangan sampai kemudian merembet ning ngendi-endi. Ya. Fokus saja pada nagihnya, pada masalahnya, jangan dirembetkan kemana-mana. Biasa nih Pak, tiang wis kadung muring-muring kabeh kecekel, kabeh kecanda. Jenengan nek ora percaya, nek ana wong Pak muring-muring karo si bapak tok, iku anake iso kenek, bojone iso kenek, mertuane iso kenek, koncone iso kenek, kancamu deloken. Kita nggak tahu apa-apa loh padahalan. Bener nggak? Fokus aja pada masalahnya dan bersabar. Ya, ini realita hidup. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan sakit hati Pak, kadang-kadang loro hati kita. Tapi Islam memerintahkan sabar. Kita disuruh meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh meneladani sabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Rasulullah telah mengingatkan kita ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyadul bala. Ya Rasul, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Apa jawab Nabi? Al-anbiya, para nabi Pak. Ada nggak nabi yang diuji dengan istrinya? Ada. Diuji dengan anaknya? Diuji dengan sakit? Sudah ya. Diuji dengan hartanya? Bojo, anak, istri, dunyo, entek, ada? Sabar. Maka penting juga ya sekali-kali kita baca sejarah itu. Nabi yang diuji dengan istrinya siapa?
Nabi Nuh. Yang diuji dengan anaknya? Yang diuji dengan anaknya saja? Nah, yang diuji dengan bapaknya? Nabi? Nah, yang diuji dengan kaumnya? Kabeh. Kabeh Nabi ku diuji dengan kaumnya. Orang langsung dakwah langsung milu kabeh ngono, enak men. Sama dakwah sekarang juga demikian. Aja dipikir enak ilang dakwah sak masjid teko gitu kan. Enggak juga. Makanya Mushola Al-Ghafar ini Masya Allah. Ya ingat pertama kali kesini ku sak piro jamaah. Ya. Tanya Abu Haska itu. Pertama kali kajian di sini Masya Allah. Ustaz bisa ngisi di Singosari. Waduh. Bismillah wis mulai ais gitu. Alhamdulillah sampai sekarang penuh belakang bisa terisi. Ini nikmat dari Allah ini. Enggak langsung ujuk-ujuk, enak langsung start kajian langsung jomburi ora. Enggak demikian. Nek ngono enggak ono senine, enggak ono sabar ini ngono. Ya. Nanti di hari kiamat itu ada nabi yang enggak punya pengikut loh. Kurang apa coba? Apa enggak sabar? Apa enggak berhasil? Berhasil. Loh semua diuji Pak ini Pak. Nabi yang diuji dengan harta siapa? Dunyone ludes. Dunyone ludes, bojone nek jenengan diuji karo ngono, sabar. Nek jenengan sabar, insyaallah oleh ganti sing luwih apik. Lah aku duduk nabi Pak Ustaz. Makanya kita disuruh meneladani kan gitu. Isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Itu yang disuruh meneladani. Jadi ngomongin iki ya enak, Pak. Makanya ilmu sabar itu ilmu praktek. Al ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu didapat dengan belajar, sabar didapat dengan melatih diri kita untuk terus bersabar. Makanya nih jenengan pas gak powe nak pengen muring-muring meneng meneng aja ngomong blas. Melek isek muring-muring merem isek muring turu wis. Ya, insyaallah. Jenengan Pak nyampe omah bojone muring-muring, jenengan milu muring-muring pisan, sesuk budal ning KUA. Nyapa? Sabar, ya bersabar. Ya bersabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi sabar. Masih loro, sesakit apapun hati kita, ya, tetap bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah muallif dari kitab ini menjelaskan tentang perintah bersabar dengan berbagai hal yang tadi kita sebutkan sebagai makhluk sosial, ada tetangga yang mungkin demikian, ada pasangan yang mungkin juga demikian, ada keluarga yang mungkin juga demikian. Muallif membawakan bab bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridhai beliau, laisa ahadun au laisa syai'un, tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu apapun asbaru ala adza, yang lebih besar sabarnya atas penderitaan dan didengarnya, atas penderitaan yang menimpanya. Siapa Pak yang paling sabar? Pertanyaannya, siapa yang paling sabar ini? Siapa? Allah. Allah Jalla wa Ala
asbara ala adza sami'ahu minallah. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih sabar atas penderitaan yang didengarnya daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Innahum layad'una lahu waladan. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wa innahu layu'afihim wa yarzuquhum. Dan sesungguhnya Allah akan mengampuni mereka dan memberikan rizki kepada mereka. Allah Pak yang lebih sabar. Manusia berbuat kesyirikan, menduakan Allah, tapi Allah berikan tuh rizki kepada mereka. Allah berikan rizki Pak. Ya. Mohon maaf Pak, orang kalau sudah nikah ya, kemudian diduakan, kinten-kinten pribun, biasa nih, diduakan diselingkuhi Pak, maksudnya gitu. Apa yang dilakukan? Ngamuk. Nek wis ngamuk nyapa? Dijak tuku gedang goreng? Apa dijak makan bareng terus diracun? Atau dijak apa? Ya. Marah Pak, murka, benar? Nek wis murka kan nggak mau tahu lagi. Tapi Allah ketika manusia menyekutukan Allah dengan yang lain, Allah masih berikan mereka bagian dari dunia. Allah masih berikan kepada mereka bagian dari dunia ini. Makanya Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua makhluk dikasihi oleh Allah. Mau yang beriman atau yang tidak, mau yang kufur atau yang bertauhid, semua dikasih oleh Allah. Kalau kita sebagai manusia, Pak, mikir-mikir Pak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang lebih bersabar atas penderitaan yang didengarnya daripada Allah Jalla wa'ala. Ya karena itu tadi, manusia berkata bahwasanya Allah memiliki anak. Silakan dilihat dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Surat nopo? Maryam. Ayat pinten wau? 88 ngantos 92. Ketemu? Monggo dibaca terjemahnya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Cukup, Masya Allah. Hampir-hampir langit itu pecah, hancur karena ucapan tersebut. Tapi Allah masih memberikan bagian dari dunia pada mereka. Ya, Masya Allah. Allah huwa Rahmanur Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan kita sering membaca lam yalid walam yulad. Apa artinya Pak? Ojo buka Al-Quran. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ojo buka Al-Quran, ayo. Nah, ono sing apal, ono sing
Yo Al-Ikhlas gagai apal, Pak. Ngerti artine, ngerti maksudnya. Al-Ikhlas. Ini surat yang paling apa? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat pamungkas iki, Pak. Jenengan lak sering maca to. Jenengan lak gerakan Al-Ikhlas. Kenapa baca surat Al-Ikhlas? Biar hati saya ikhlas, Pak Ustaz. Maka isak, subuh, duhur, asar, maghrib Al-Ikhlas. Semua sholat sunnah ikhlas. Mesak nih Al-Quran 30 juz sing diwaca Gur Al-Ikhlas tok. Nek ngono inna ya tambah-tambah titik wal asr. Harus mboten. Saya tanya, ada yang sholat sunnah baca Al-Falaq? Lebih sering mana Al-Falaq sama Al-Ikhlas? Al-Falaq dengan Anas. Jarang karo-karo nih. Ini kebanyakan kita. Mudah-mudahan jenengan baca Al-Ikhlas karena kecintaan jenengan dengan surat Al-Ikhlas. Karena kandungannya, bukan karena apal iku tok Pak Ustaz, bukan. Jadi dalam ayat tersebut disebutkan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dilihat juga surat Maryam ayat 35. Silakan dibaca terjemahnya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Cukup sampai situ. Maka nalillahi ayyattakhidha min walad. Tidak layak bagi Allah mempunyai. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara ini. Tidak hanya satu tapi banyak. Artinya ini semua menjadi pengingat bagi kita. Dan inilah misi dakwah terbesar para nabi dan rasul, mengingatkan manusia agar senantiasa beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rizki pada kita Allah, yang memberikan kesehatan pada kita Allah, yang memberikan semua kenikmatan. Kullu ni'matin faminallah. Setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Maka na'udzubillah, kemudian ada manusia yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Tapi inilah manusia. Makanya tadi kita sampaikan, ada manusia yang diuji dengan kaya, dia taat kepada Allah. Dan ada pula sebaliknya, ada yang diuji dengan kaya, dia lupa kepada Allah. Hati-hati yang sedang diuji dengan kaya, soalnya orang beranggapan kaya bukan ujian, tapi kaya adalah sebuah kenikmatan. Hati-hati ini. Karena kebanyakan orang menganggap bahwasannya harta, ya, mereka beranggapan harta itu adalah sebuah apa, Pak? Nikmat, bukan suatu ujian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sebagian manusia beranggapan demikian. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surat apa ini? Al-Fajr. Adapun apabila manusia, ya, adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya, dia diberi banyak kesenangan dunia, apa katanya? Rabbi akraman. Tuhanku memuliakanku. Lah, ini Allah pengen tahu sejauh mana imanmu.
Tambah taat apa tambah maksiat. Kadang ada orang Pak ketika masih diuji dengan berada di fase cukup. Ya semua kita pengennya cukup kan ya. Kemudian Allah berikan banyak dari dunia ini, sudah gak sempat lagi ke masjid, sudah gak sempat lagi menghadiri kajian, gak sempat lagi berjamaah. Alasannya gak kober Pak Ustadz, sibuk. Pak kok lama gak hadir di pengajian? Iya Pak, iki sekarang sibuk gitu. Jenengan yang hadir di sini dianggap pengangguran kabeh. Bukan gitu. Konsep beliau kan demikian. Naudzubillah. Ya. Dan ada yang diuji dengan kemiskinan, dia semakin menjauh. Mbah pergi ke mana? Gunung. Model ngerti. Jamaah kini model ngerti kabeh. Selain ke situ kemana lagi Pak? Survei. Loh kan gitu, diuji kurang itu seharusnya semakin dekat pada Allah, tapi mereka semakin jauh. Ya. Diuji kekayaan yang begitu luar biasa, diuji toko laris dengan luar biasa. Taat begitu diuji dengan nggak patek laku sudah bingung. Coba dilihat kisahnya Nabi Ayub. Apa kata beliau ketika diuji sakit itu? Saya sudah diberikan sehat sekian tahun. Loh Pak, seharusnya kan gitu kita sebagai manusia. Kita sudah diberikan dagangan laris sekian tahun. Yus paling iki semua ini ya qadarullah, takdir Allah. Mungkin kita perlu muhasabah. Mungkin zakatnya sing jarang ditokne. Mungkin. Atau mungkin kita yang sudah nggak mau belajar lagi kan gitu. Semua kan butuh belajar kan Pak, benar? Bahkan dalam urusan dunia Rasul itu memerintahkan kita untuk itqon, melakukan dengan keseriusan. Makanya yang sudah ngaji ini juga apapun pekerjaan kita lakukan dengan serius. Jangan malas. Kita yang sudah ngaji harus lebih semangat mencari nafkah. Bukan berarti gila dunia, enggak. Karena ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Anak istri kita ya. Mereka wajib kita nafkahi. Dan menafkahi anak istri adalah sebuah kewajiban. Maka yang semangat, jangan males-malesan ya. Jangan sampai yang dulunya nggak ngaji semangat kerja, begitu ngaji malas kerja. Nyapo, aku nggak mikirkan dunia lagi. Lah awak dhewe urip ning donya iki. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bener? Jadi salah pahami. Nggak apa-apa kerja, yang penting nggak lupa ibadah. Bener? Gitu konsepnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah Jalla wa Ala inilah yang paling sabar ketika ada hambanya yang sudah diberi nikmat tapi mereka mengatakan apa tadi? Allah memiliki, nanti bisa dilihat ya, surat Maryam 88 sampai 92, Al-Ikhlas ayat 3 sampai 4, Maryam ayat 35, Al-Jin ayat 3, Al-Kahfi 1 sampai 5. Itu diantaranya nanti bisa dilihat, dicek di rumah, dibuka lagi mumpung wis ati Ramadan ya. Ayo dibuka Al-Qur'ane, senjata pusakane sing ditokno setahun. Enggak, janganlah. Ayo buka Al-Qur'an ya. Kami sampaikan kemarin Sya'ban nggih. Sya'ban apa ruah? Oh sama ya wis. Sya'ban itu disebut Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Lan jenengan kira-kira ulan iki wis pirang juz? Enggak hitung? Masya Allah. Enggak hitung itu ada dua kemungkinan Pak. Saking oke, saking ra ono blas. Gak dihitung soalnya. Mudah-mudahan kita yang saking oke sampai lali ya.
Wallahu taala alam, ini yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf kajian untuk hari ini dimajukan ya jam 7. Qadarullah kemarin saya lupa. Kalau hari Kamis gak diingatkan oleh Bu Aska mungkin dah gak berangkat ini ya. Wallah alam, alhamdulillah, karena biasanya kan Ahad ke 4, ini kedua. Jadi ketika ditanya Ustaz temanya apa, lah kan ini kedua atau ini keempat suwi. Alhamdulillah Allah ingatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.